Hutan Indonesia kembali dalam ancaman, tapi bukan karena kebakaran atau illegal logging. Ancaman itu kini datang dari balik meja kerja, dari surat izin yang diteken, dari perusahaan-perusahaan baru yang nyaris tak dikenal. Dan yang paling menyedihkan, semua ini sah menurut hukum. Awal 2025, bocoran data pemerintah menunjukkan lebih dari 152 perusahaan antre memohon izin pemanfaatan hutan. Total luasnya hampir 4,8 juta hektar, setara gabungan Provinsi Jawa Barat dan Banten. Tersebar di 26 provinsi, dan sebagian besar adalah hutan alam yang belum terganggu. Salah satunya, PT Salawati Hijau Lestari. Kantornya nyaris kosong, tak berlogo, tapi tiba-tiba mengklaim telah mengantongi izin mengelola hutan seluas 78.000 hektar di Papua Barat Daya. Direkturnya, seorang pensiunan pejabat Kementerian Kehutanan. Pemegang sahamnya, seorang cucu Taipan Sawit, dan di belakangnya mengintip nama-nama besar konglomerat Indonesia. Di lapangan, masyarakat adat mulai cemas. Lahan hidup mereka kini masuk peta konsesi. Trauma masa lalu dengan perusahaan sawit belum juga sembuh. Hutan sagu sudah lenyap, binatang buruan menghilang, dan sungai keruh tak bisa lagi diminum. Semua ini dimungkinkan karena Belaid baru, perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Satu izin, banyak usaha. Hutan bisa ditebang, dijual karbonnya, bahkan digarap untuk pangan dan energi. Satu konsesi bisa jadi ladang multibisnis. Pemerintah mengklaim ini sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Indonesia sedang menghitung ulang cadangan karbonnya, konon 600 juta ton, siap ditawarkan ke dunia. Dan siapa yang paling siap mengeksekusi? Lagi-lagi, para konglomerat. Mereka masuk lewat jalur hijau, sosialisasi, video YouTube, halaman Facebook. Kata kuncinya, mitigasi iklim, ekonomi hijau, offset karbon. Tapi warga tak tahu pasti apa yang akan terjadi dalam 5, 10, 20 tahun ke depan. Masyarakat Papua Barat Daya hidup di tengah potensi sumber daya alam yang kaya, namun belum terolah dengan sempurna. Masalahnya bukan pada niat baik, tapi pada sistem yang tak transparan. Sejak 2024, proses perizinan ini tidak lagi terbuka untuk publik, dan konsesi kehutanan selama ini menyumbang 1/4 deforestasi Indonesia sejak 2001. Jadi pertanyaannya, ketika hutan dibagi ke tangan segelintir dan masyarakat hanya menerima janji di balik sosialisasi, siapa sebenarnya pemilik hutan kita? Di balik ambisi ekonomi hijau, jangan sampai kita kehilangan hutan tanpa pernah sadar siapa yang menebangnya.